Hello students, good morning. How are you today? So I hope you stay healthy at home and may the God protect you and your family. So right now I will teach you tema 3, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4, lesson 3 and 4. So before we get it started, before we start the lesson, it's better for us to pray first. Okay, jadi kita berdoa dulu ya. So fold your hands, close your eyes, and prepare your heart. Bapa di surga, terima kasih atas cinta dan rahmat-Mu kepada kami semua. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami. Berkati pembelajaran kami, agar kami semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat atas pembelajaran ini. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. So, today, ya, hari ini ada 2 tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Jadi setelah belajar ini, kalian diharapkan yang pertama, memahami perubahan wujud benda cair. Kemudian yang kedua adalah masih mengubah satuan massa. Ya. Nah, seperti pembelajaran sebelumnya, perubahan wujud pada benda cair yang telah kamu ketahui, yang pertama itu adalah mencair. Ya kan? Nah, mencair adalah perubahan wujud benda dari benda padat, dari wujud padat ke wujud cair. Contohnya di gambar adalah mentega yang padat berubah menjadi cair, ya kan? Ketika dipanaskan. Yang kedua adalah membeku. Membeku adalah proses perubahan dari wujud benda cair ke benda padat. Contohnya air yang membeku menjadi es batu, ya. Kemudian yang ketiga adalah menguap. Nah, menguap adalah proses perubahan dari wujud cair menjadi wujud gas. Contohnya adalah ketika memasak air. Nah, air yang dimasak di dalam tempat masak air, ya, itu sebagiannya itu akan berubah menjadi uap air. Sebagian air itu akan berubah menjadi uap air. Biasanya terlihat seperti asap yang keluar dari air tersebut, ya. Nah, kemudian yang keempat adalah mengembun. Nah, mengembun ini adalah kebalikan dari menguap. Kalau menguap tadi dari cair ke gas, nah kebalikannya adalah kalau mengembun perubahan dari wujud gas ke wujud cair, ya. Nah, untuk memahami perubahan ini, ya, untuk memahami perubahan ini, mari kita lihat dulu, ya, video, ya, teacher mau share video dulu, ya, teacher udah lihat ada di YouTube. Nah, perhatikan, ya, ini ada video tentang, nah, untuk memahami tentang penguapan dan pengembunan. Nah, ini ada contoh kegiatan yaitu memasak air, ya. Contoh kegiatan memasak air. Nah, airnya dimasak di atas kompor, ya. Kemudian ditutup, ya, wadah tempat memasaknya itu ditutup. Kemudian kita tunggu sebentar, ya, sampai airnya itu nanti mendidih atau panas, ya. Nah, sekarang perhatikan air yang sedang dimasak tersebut. Nah, coba lihat, ya. Nah, ini air yang sedang dimasak, ya. Nah, kemudian kalau kamu perhatikan, ya, ada, ya, asap, seperti asap yang keluar dari kegiatan masak air tadi. Ini teacher ulangi, ya. Nih. Ya, yang dimasak di dalam itu adalah air, ya kan? Nah, saat dimasak, ya, karena suhu yang tinggi itu airnya itu berubah menjadi uap air, ya, seperti ada asap, ya kan, yang keluar. Kemudian uap air tadi itu
ada yang menempel di bagian tutup wadah tadi, ya, bagian tutup wadah tadi. Nah, itu ada air, seperti ada air ya, seperti ada air ya kan. Nah, itu adalah proses pengembunan dari air, dari gas, dari uap air, dia berubah menjadi air lagi, titik-titik air. Nah, itu adalah proses pengembunan. Jadi biasanya kalau kita memasak air itu ada dua proses yang terjadi, ya kan? Proses yang pertama adalah penguapan, ya. Proses penguapan yaitu perubahan dari eh, wujud cair ke wujud padat, eh, wujud cair ke wujud gas. Nah, kemudian ya kebalikannya lagi adalah terjadinya proses pengembunan, yaitu proses perubahan dari wujud benda gas ke benda cair, kebalikan dari penguapan. Nah, ini ada contoh beberapa kegiatan yang menunjukkan adanya proses penguapan atau menguap. Seperti teacher bilang tadi, menguap adalah proses perubahan wujud cair ke wujud gas, kan? Menguap adalah perubahan wujud cair ke wujud gas. Nah, yang pertama adalah contohnya adalah menjemur pakaian basah di bawah sinar matahari. Nah, pakaian basah itu ya ada air di pakaiannya kan. Kemudian kalau kamu jemur pakaian tersebut ya di bawah sinar matahari ya. Nah, air kandungan air yang ada di dalam pakaian ya itu akan menguap ya, akan menguap sehingga baju menjadi kering. Ketika menguap, air itu berubah menjadi uap air, menjadi benda gas. Uap air itu benda gas ya. Bedakan air dengan uap air. Kalau air itu benda cair, uap air itu adalah benda gas. Nah, ketika menjemur pakaian di bawah sinar matahari, ya, air yang ada di dalam pakaian itu akan menguap, berubah menjadi uap air, ya. Kemudian kegiatan yang kedua adalah air berubah menjadi uap air saat memasak air, ya kan? Nah, seperti kamu lihat, biasanya ketika memasak air, ya, air ini panas, ya, kemudian dia menguap, ya kan? Berubah menjadi seperti asap, ya, seperti kalau kamu lihat. Nah, ini adalah uap air, ya. Ini adalah uap air yang terjadi karena air ini, benda cair ini berubah menjadi uap air, ya. Kemudian yang ketiga, nah, kamu pernah lihat orang menjemur ikan tidak? Nah, biasanya ya ini terjadi pada saat proses pembuatan ikan asin. Nah, ikan asin itu kan kering. Nah, bagaimana prosesnya? Biasanya ikan itu yang masih basah, ikan itu kan masih basah ya, ya. Ikan itu yang masih basah dibelah, kemudian dibersihkan bagian dalamnya, kemudian dijemur. Nah, dijemur di bawah sinar matahari. Nah, ikan yang tadinya basah mengandung air, ya, ketika dijemur, air yang ada di dalam tubuh ikan itu menguap, berubah menjadi uap air, ya, di udara bebas, ya. Setelah menguap, air yang di dalam tubuh ikan tadi sudah semakin berkurang, akhirnya sampai habis ketika dia menguap. Karena airnya sudah berubah menjadi uap air, ya. Nah, hingga nanti ikannya kering, ya. Nah, itu adalah 3 contoh kegiatan yang menunjukkan adanya perubahan wujud cair ke gas. Yang pertama tadi menjemur pakaian basah, ya, di bawah sinar matahari. Kemudian ketika memasak air, air itu berubah menjadi uap air. Kemudian yang ketiga adalah menjemur ikan basah hingga kering di bawah sinar matahari. Nah, kemudian setelah menguap tadi ada perubahan wujud benda cair. Yang keempat adalah mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud benda gas ke benda cair. Nah, kebalikan dari menguap ya. Kalau menguap tadi dari cair ke gas, sekarang dari gas ke cair. Namanya mengembun. Nah, biasanya kalau pagi-pagi ya, biasanya kalau pagi-pagi itu kalau ada tumbuhan, coba lihat sekitar bangun pagi, lihat tumbuhan-tumbuhan di sekitarmu, biasanya ada airnya. Ya, di daun-daunnya itu daunnya agak basah. Kenapa seperti itu? Ya, karena ada proses pengembunan. Ya, ada proses mengembun. Nah, ini contoh kegiatan yang menunjukkan adanya proses mengembun. Yang pertama, seperti yang video tadi, uap air yang asap-asap tadi, kalau kita tutup ya, saat memasak kalau kita tutup pakai wadah, nah
uap air tadi itu akan kembali menempel pada bagian tutup wadah. Nah, sehingga uap air tadi itu berubah menjadi kembali menjadi air, menjadi titik air. Ya, jadi uap air yang berbentuk gas, yang berwujud gas, itu kembali ke wujud cairnya, ya, karena adanya perubahan suhu. Oke, jadi seperti kamu lihat di gambar, ya, di bagian tutup wadah ini ada seperti air ya yang menempel, itu karena uap air yang dari memasak itu lengket lagi dia ditutupnya, sehingga dia berubah lagi menjadi benda cair, ya, seolah-olah air yang di bawah itu pindah ke atas, tapi melalui proses penguapan dan pengembunan. Penguapan itu ketika air yang di bawah menguap menjadi uap air, kemudian uap airnya itu lengket lagi dari atas, berubah lagi menjadi benda cair, wujud cair. Yang ketiga, kalau kamu masukkan, ya, kalau kamu masukkan gelas, ya, kalau kamu masukkan es ke dalam sebuah gelas, ya, lama kelamaan, ya, bagian gelas yang di luar, perhatikan bagian gelas yang di luar, bagian gelas yang di luar itu akan basah juga, seperti ada titik-titik air, ya kan. Nah, itu bukan karena esnya tumpah, tidak, karena air es yang di dalam gelas itu menguap, ya, menguap, kemudian setelah menguap dia, uap air tadi itu akan menempel lagi di bagian gelas yang ada di luar, ya, yang ada di luar ini, sehingga ketika dia menempel itu berubah lagi menjadi benda cair, ya kan. Uap air tadi, uap air es yang menguap tadi itu akan mengembun lagi, ya, berubah menjadi titik-titik air di sekitar gelas. Jadi gelas ini terlihat seperti basah, ya, ada titik air karena mengembun uap air tadi, uap air es tadi, ya, menempel di gelas sehingga berubah lagi menjadi benda cair, ya. Nah, itu dua contoh perubahan mengembun. Nah, sekarang kita masuk ke perubahan mengubah satuan massa. Kilogram ditambah gram kita ubah menjadi gram. Ingat, 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram, ya. Nah, kalau 3 kilogram ditambah 200 gram itu berapa gram? Nah, kita lihat. Kita ubah dulu 3 kilogramnya. Maka 3, ya, kita kali dengan 1000, ya. Kemudian turunkan tanda tambahnya dari atas, ya, lalu turunkan 200 gramnya. 200 gramnya itu tidak perlu diubah, ya kan? Karena sudah sama gram, tidak perlu lagi dikali atau dibagi. Nah, 3 kali 1000 sama dengan 3000 tambah 200 gram. Jadi hasilnya sama dengan 3200 gram, ya. Kemudian soal yang berikut, ya, sama 6 kilogram ditambah dengan 500 gram sama dengan titik-titik gram, ya. Nah, 6 kilogram itu 6 dikali dengan 1000 tambah, ya, 500 gram, ya kan? Nah, kita operasikan 6 kali 1000-nya. 6 kali 1000 sama dengan 6000 tambah dengan 500, ya. Jadi hasilnya 6500 gram, ya. Kemudian ada permainan sepak bola. Nah, permainan sepak bola biasanya itu dilakukan secara berkelompok atau secara tim, ya. Setiap tim terdiri dari 11 pemain, ya. Nah, satu pemain menjaga gawang atau kiper. Nah, tugas si kiper ini nanti menjaga agar gawangnya itu tidak dimasukkan bola oleh lawan, ya. Nah, nah, ini contoh tim sepak bola, ya. Ada 11, ya. Nah, biasanya kiper itu seragamnya itu berbeda dengan kawan-kawannya sendiri, agar tahu dia yang kiper. Nah, biasanya kiper ini boleh menggunakan semua anggota tubuhnya untuk mencegah bola masuk ke gawang. Boleh pakai tangan, boleh pakai kaki, boleh pakai kepala, boleh pakai anggota tubuh yang lain. Nah, kalau pemain yang lain ketika bermain bola kaki, mereka tidak boleh pakai tangan. Hanya kiper yang boleh pakai tangan. Yang lain itu tidak boleh pakai tangan, ya. Kalau mereka pakai tangan, mereka akan dapat hukuman, ya. Nah, ini adalah contoh. Nah, ini contoh kiper. Nah, kiper akan berusaha menangkap bola agar bola yang ditendang lawan atau disunduh lawan tidak masuk ke gawangnya.
ya. Oke. Nah, ya itu adalah kiper ya. Kemudian, nah kamu bisa belajar. Nah, kalau permainan sepak bola itu ada beberapa teknik dasar. Nah, yang pertama adalah kamu harus belajar teknik menendang bola, ya. Itu yang pertama ya, menendang bola. Yang kedua adalah menahan bola. Menahan bola dari operan dari teman atau bola dari lawan ya, menahan bola dengan kaki. Nah, yang ketiga adalah mengoper bola kepada teman ya. Mengoper itu memberikan bola kepada teman ya. Kemudian belajar menggiring bola. Menggiring itu maksudnya membawa bola ya, tetapi menggunakan kaki, tapi tidak menggunakan tangan ya. Nah, itu tadi permainan sepak bola. Ada menendang bola, teknik menendang bola, kemudian menahan bola, kemudian yang ketiga adalah mengoper bola, yang keempat adalah menggiring bola. Ya. Nah, itu tadi materinya. Nah, tugasmu nanti ada di paket halaman 150, kerjakan di buku tulis nomor 1 sampai nomor 5. So, untuk 3A dan 3B silakan kirim ke Miss Noni. Untuk 3C kirim ke Mr. Adel. That's all for today. Thank you very much for your attention. I hope you stay at home and keep you healthy. Semoga anak-anak semua semakin rajin mengumpulkan tugas. Meskipun teachernya di sekolah, kamu di rumah, tapi harus tetap semangat mengumpulkan tugas ya, biar pembelajaran kalian ada manfaat ya. Tetap semangat ya nak ya. God bless you.